Mungkin ada tanya jawab Bante. Ya Kalau silakan, kalau mau ada boleh. mungkin Bapak Ibu ya ada mau ditanyakan, kami persilahkan. Baik berkenaan dengan ceramah tadi maupun dengan kehidupan kita sehari-hari, silahkan. Bante, Ya. jadi di sini memang sebagian besar keluarga nelayan, Bante. Ini semua Oh keluarga iya. nelayan. Iya. Ini di belakang rumah udah laut, Bante. Ya, Oh jadi gitu. Oh. ya. Jadi memang kalau untuk eh, apa? Untuk sila pertama ini masih sangat berat untuk Nggak apa-apa. ditinggalkan total. Nah, ya. Asal jangan lima-limanya dilanggar semua. Ya memang nelayan ya begitu. Tapi jangan lima-limanya dilanggar. Satu ya nggak apa-apa. Udah jalankan saja dulu. Karena memang itu belum bisa. Suatu ketika sudah bisa latihan ya bisa tinggalkan sendiri. Asal jangan nanti malah sudah membunuh ya mencuri, berzina, berbohong, mabuk-mabukan. Wah komplit itu. Ya, ya, ya memang pekerjaan jadi nelayan ya gimana? Nggak apa-apa ya jalankan saja. Nah, inilah belajar damai begitu. Karena guru agung kita, Buddha Gautama itu menjelaskan dhamma kita untuk latihan. Bukan harus begini, harus begitu, bukan. Ini latihan. Kalau nanti nggak cari ikan, malah anak istri makan apa? Malah nanti cepat pindah alam. Ya. Ya. Baik. Ada tanyaan Pak? Bu? Tanyalah. Selagi ada kesempatan Nah, silahkan. nanti sampaikan sama Pak Atman tuh pertanyaannya. Tanya apa? Pak Atman sampaikan. Nah, malu kan ini baru pertama sih. Sampaikan sama Pak Atman apa yang disampaikan. Boleh. Ini kesempatan yang langka nih. Belum pernah ketemu nih, ketemunya di Zoom. Nanti lain waktu kalau sudah normal bisa ketemu. Ya, ya Bante. Tidak ada? Ya? Maju aja. Maju aja. Maju. Maju. Oh ya. Oh ya. Pak Atman ya, nyampaikan Pak Atman boleh. Ya. Kan tak manusiawi lah saya ya. Saya pengen keinginan hidupnya pengen sukses gitu ya. Pengen punya ini, pengen membahagiakan orang tua gitu. Tapi pokoknya yang namanya itu bisa menghasilkan uang. Saya berusaha sebisa mungkin gitu. Tapi saya enggak maksudnya melakukan hal yang merugikan orang lain gitu. Itu dalam ajaran dalam agama Buddha, apakah itu suatu pelanggaran atau gimana? Pertentangan atau enggak gitu. Oh, gini Bante. Jadi Ibu Mawar, ini Bu Mawar ada bertanya gini Bante. Jadi ibu ini kan seperti kebanyakan orang kan ingin bahagia, Ya. ingin sukses, Ya. terus melakukan segala macam usaha untuk mencapai sukses itu. Nah, apakah ini termasuk pelanggaran dalam agama Buddha atau gimana, Bante? Oh, bagus pertanyaannya. Wow, bagus pertanyaannya. Itu kita jadi umat Buddha harus sering-sering bertanya, jangan dipendam saja. Nanti kalau nggak kita berpendam terus, pertanyaannya nggak mau ditanyakan, nanti kena sales agama pada pindah agama tuh. Ya, karena sekarang banyak tuh sales-sales agama itu. Karena apa? Umat Buddha nggak paham tentang agama Buddha. Jadi akhirnya pada pindah, pada kabur. Kenapa? Ya, kena sales agama itu. Mau tanya, malu. Ditanya, kita nggak bisa jawab. Akhirnya, oh kamu kalau nggak percaya Tuhan, wah kamu ini ateis, komunis, udah bingung sendiri. Kenapa? Karena kita yang bodoh itu. Maka dikasih kesempatan bertanya supaya apa? Terbuka pikiran kita. Nah, kalau kita sudah terbuka pikiran kita memahami dengan baik, wah ini kita bisa jawab nanti. Tuh. Nah, pertanyaan ini bagus ini. Ingin bahagia. Semua orang tuh ingin bahagia. Tidak hanya ingin bahagia. Pertama itu adalah setiap orang ini. Satu, ingin kaya. Pengen kaya tidak, Bapak Ibu? Nah,
Pengen terkenal kok sudah kaya. Jadi kalau sudah kaya ya kepengen terkenal. Kalau sudah terkenal kepengen panjang umur. Sudah terkenal umurnya kurang 1 minggu kan nggak cukup. Ini sudah kaya terkenal umurnya cuma 1 minggu kan nggak cukup. Kepengen hidupnya lebih lama lagi. Dan yang keempat, itu setiap orang ingin meninggal masuk surga. Jadi kepengen kaya, terkenal, umur panjang, masuk surga. Apakah bisa? Ya bisa. Kepengen bahagia, apakah bisa? Itu bagus. Hanya caranya untuk menjadi bahagia itu apa? Pengen dapat sepeda motor, kepengen punya sepeda motor, bahagia tidak? Bahagia. Bahagia. Tapi kalau caranya mencuri bagaimana? Ayo. Kalau caranya mencuri bagaimana? Kalau caranya menipu bagaimana? Untuk dapat sepeda motor itu dengan cara menipu. Dengan cara mencuri. Kan perbuatan kita kan ada perbuatan baik dan perbuatan buruk. Untuk bisa bahagia, tujuan seperti itu bagus. Tinggal caranya untuk kita bahagia itu bagaimana? Karena kadangkala kita ingin bahagia tapi caranya salah. Caranya keliru, maka bukannya bahagia. Saya kan kepengen bahagia, iya, betul. Tetapi kalau caranya keliru, bukan dapat kebahagiaan, justru sebaliknya akan mendapatkan namanya penderitaan. Caranya supaya bahagia bagaimana? Ya tadi jalankan 5 sila tadi. Ya, punya orang tua, ya dirawat dengan baik. Karena kebahagiaan itu ada kebahagiaan batin dan kebahagiaan duniawi. Nah, kebahagiaan duniawi ya punya uang banyak, bahagia tidak? Ya. Nah, tapi kalau punya uang banyak, tidak bisa menggunakan uang itu dengan baik, bagaimana? Nanti buat judi. Nah, ya, ada? Ada yang suka judi? Ada enggak? Kalau suruh puja bakti pakai buku kitab suci, wah, nggak mau baca, nggak mau tekun. Tapi kalau kitab sucinya kecil, yang gambarnya bulat-bulat, wah, orang lain nggak boleh lihat. Jadi, wah, ini kan bukanya pun wah. Gara-gara kitabnya kecil, temennya pun nggak boleh lihat, rahasia itu kitabnya. Pakai kitab rahasia, setiap hari kepengen bahagia, kitabnya kitab rahasia. Isinya bulat-bulatan semua, bagaimana mau bahagia? Orang yang suka judi itu bukan dapat bahagia, itu kepengen menderita hidupnya. Kalau jadi bosnya judi lah itu bisa kaya itu. Tapi kalau jadi tukang judi kaya dari mana? Nah, ada yang di sini suka judi, ayo. Nah, siap-siap miskin itu. Siap-siap menderita. Ya. Maka harus waspada. Daripada buat judi, lebih baik buat yang lain. Sisihkan untuk berbuat baik, untuk anak, ya, untuk ditabung, itu lebih bagus. Buat judi, nggak ada orang kaya dari judi itu. Kalau bosnya judi, ya itu bisa kaya. Tapi kalau pemain judi, jangan harap kaya. Tempat menderita, oke itu. Nah, mana ada orang kaya dari judi. Cepat sengsara, nanti rumahnya habis, apapun habis semua dijual, ditagih orang, utangnya banyak. Nah, itu banyak itu. Itu gara-gara suka judi. Tapi kalau Anda misalnya Bapak Ibu jadi bosnya judi, lah itu baru nanti. Ya, dan tukang judi mana ada yang kaya. Yang menderita itu lebih banyak. Udah banyak contoh tapi ya suka juga kan. Ya itu karena pakai kitab rahasia itu yang paling hebat itu. Itu kekuatan kitab rahasia itu begitu ya. Suruh baca parita yang jelas, tidak pakai rahasia, nggak mau. Ya, pakai kitab rahasia mau lagi. Suruh meditasi duduk berapa menit tahan?
Waduh, baru 5 menit, waduh, pegel semua. Pakai kitab rahasia, 1 hari pun duduk tahan. Ya, hebat itu. Bahkan 1 hari 1 malam pun duduknya tahan lagi. Hebat itu. Tapi coba suruh duduk meditasi 1 jam tahan, Bapak Ibu. Wah, nggak tahan, sakit semua. Coba pakai kitab kecil-kecil, bulat-bulat itu, 1 hari duduk tahan. Kurang tuh. Bisa 2 hari 2 malam duduk di situ tahan juga. Hebat. Kekuatan kitab rahasia memang hebat ya. Itu. Jadi pengen bahagia itu semua orang. Apa yang harus dilakukan? Ya jalankan sila, suka berdana tadi. Maka dengan dana, jalankan sila, nanti saga dapat kebahagiaan tadi. Jangan malah kepengen bahagia tapi main judi. Wah, dari mana dapat bahagianya? Demikian, bisa diterima? Ya. Berarti kalau berbagai macam usaha dilaksanakan tak masalah, Bante ya? Ya lah bagus, asal usahanya usaha benar. Ya. Ini nanti bukan karena dari hasil utang. Kan ada utang sana, utang sini. Nanti usaha begitu pas bayar utang, kalau nggak punya. Nah, itu sengsara. Hasil dari usaha itu dikembangkan lagi, wah bagus. Kan bisa menolong orang-orang yang tidak punya kerjaan jadi punya kerjaan. Kan bagus itu. Membahagiakan orang lain juga. Zaman Sang Buddha itu ada namanya Wisaka, ada namanya Anata Pindika. Itu mereka hartawan tuh. Setiap hari itu mereka berdana kepada 500 biku. Coba bayangkan. Nah, di Indonesia mau cari 1 biku aja susah. Ini dana 500 biku. Setiap hari dana makan kepada 500 biku itu. Nah, bisa berdana kepada 500 biku karena apa? Karena punya materi. Tapi ada juga, zaman Sang Buddha Gautama itu, ada umat yang tidak punya materi. Tapi dia melihat orang-orang berdana, dia lagi menimba air itu di sumur. Gitu. Jadi lagi menimba air, lainnya berdana, dia nggak punya. Yang ingin didanakan apa? Akhirnya dia berpikir, udahlah, karena saya tidak punya apa-apa, saya mau dana air minum ini ngambil dari sumur, dana air minum ini diberikan kepada para biku yang baru datang kepada kehausan. Nanti air minumnya disaring, nah, terus diambil, didanakan, langsung ngambil dari sumur itu, diminum para biku. Wah, akhirnya dia meninggal masuk surga tuh. Padahal airnya ngambil dari sumur itu saja. Ada yang berdana jagung digoreng, hanya sejimpit jagung digoreng aja. Habis berdana, meninggal, oh mati, masuk surga juga. Setelah masuk surga, tahu, saya kenapa lahir di alam surga begini? Oh, karena lahir di alam surga itu langsung jadi tahu apa yang dilakukan saat sebelum meninggal itu. Begitu tahu, oh saya kok bisa lahir di alam bahagia ini kenapa? Oh, saya habis berdana. Nah, maka dia jadi dewa itu berbuat baik lagi. Ini karena apa? Karena punya pengertian yang cukup. Gitu. Jadi semua itu yang didapatkan kalau kita ingin bahagia, ya tadi sudah Bante jelaskan dalam Anubudhikata itu. Dana, terus sila, saga kan bahagia. Di berdana jalankan sila mendapatkan kebahagiaan, tapi harus diwaspadai kebahagiaan itu harus dilakukan terus-menerus. Sebab ada cacatnya tadi. Ya. Dan manfaatnya melepas, ya dilepas ya berdana lagi. Kita berdana kan melepas itu. Ya. Kalau orang yang melekat ya nggak mau berbuat baik, berdana pun tidak mau. Tapi kalau orang tidak mau melekat ya lepas. Ada yang sebagian berbuat baik, sebagian digunakan sendiri, ya. Sebagian untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah itu nanti akan mendapatkan namanya kebahagiaan itu. Kalau kita memanage keuangan itu dengan baik, sebab hidup kita ini butuh materi, ya.
Jadi jangan dikira, wah saya nggak butuh materi lagi. Siapa yang nggak butuh? Semua orang butuh materi. Orang bisa melakukan kebajikan yang lain karena apa? Punya materi. Baru akan memikirkan berbuat baik yang lain. Misalnya membuat nanti wihara, itu kan apa? Punya materi. Ya, ingin bahagia, mendapatkan kebaikan, mempraktekkan yang lain karena apa? Punya materi juga. Kalau tidak punya materi sedikit pun ya sulit untuk berbuat baik. Bagaimana mau memberikan uang untuk anak sekolah anaknya? Ya nggak bisa juga. Itu butuh namanya materi juga. Mau berdana kepada orang yang lebih tua, bagaimana kalau nggak punya materi juga? Demikian kira-kira. Nah, ada lagi? Nah, silakan.